Materi IPA kelas 8 semester 1. Gerak dalam kehidupan. Setelah kita belajar gaya, sekarang kita belajar tentang hukum Newton. Ya, pertemuan ini kita akan membahas hukum Newton, hukum 1, kedua, dan ketiga. Yuk, kita belajar sama-sama. Hukum Newton 1. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Jadi benda ini dengan kata lain dikatakan benda yang diam akan tetap diam. Benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Ya, nah, kalau ada gaya yang bekerja tiba-tiba ya yang menyebabkan gayanya tidak lagi jumlah gaya-gayanya tidak lagi nol, maka benda itu akan berubah ya, akan berubah gerakannya, ya berubah keadaannya. Nah, hukum ini sering disebut sebagai hukum inersia atau kelembaman. Ya, apa sih itu inersia atau kelembaman? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, inersia atau kelembaman adalah kecenderungan suatu benda untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Nah, di sini contohnya, ya ada mobil yang sedang bergerak, ya berjalan, maka orang-orang yang di dalam mobil itu seolah-olah sedang bergerak ke depan. Nah, jika tiba-tiba mobil itu direm mendadak berhenti, maka ya orang-orang yang di dalam mobil itu tanda petik menolak perubahan. Mereka sedang bergerak maju, mereka maunya tetap maju. Akhirnya apa? Mobilnya berhenti, merekanya terlontar ke depan. Ya, terlempar ke depan karena mereka cenderung untuk mempertahankan gerakan maju ke depannya. Ya, tiba-tiba berhenti mobilnya, mereka tetap ingin maju ke depan, ya sehingga terjadilah keadaan seperti yang digambarkan tersebut. Ada nggak sih rumusnya hukum Newton 1? Ada ya, rumusnya sederhana. Jumlah gaya-gaya ya sigma F itu sama dengan 0. Ya, karena bendanya tidak bergerak ya atau bergerak lurus beraturan, ya maka jumlah gaya-gayanya itu sama dengan 0. Ya, tidak ada perubahan kecepatan di situ. Ya. Nah, sekarang kita contoh soalnya. Di sini contoh soalnya, Andi dan Bayu mendorong meja dengan arah berlawanan. Ya, satu di kanan, satu di kiri, kira-kira seperti itu. Ya. Andi mendorong dengan gaya 50 Newton, dia dorong ke kanan, ya. Bayu dengan gaya 30 Newton, dia dorong ke kiri, tapi meja tetap tidak bergerak. Wah, berarti ada gaya lain. Siapa itu yang mendorong? Kan cuma 2 orang, Pak, yang mendorong. Andi dan Bayu. Ada satu gaya lagi, yaitu gaya gesekan antara meja dan lantai. Ya, kalau Andi dorong 50, Bayu dorong 30, harusnya bergerak, tetapi tetap tidak bergerak. Kenapa? Karena ada gaya gesekan di situ. Ya, ada gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerakan benda. Nah, jadi kita mengerjakannya bagaimana? Ya kita tulis dulu. Andi ya gayanya lebih besar, kita tulis positif ya. 50 Newton. Ya, Bayu yang gayanya lebih kecil, kita tulis gayanya negatif karena dia melawan. Ya, melawan gerakan Andi. Nah, gaya gesekan itu ya itu juga melawan gayanya si Andi. Ya, gaya gesekannya. Ya, kalau enggak ya pasti bendanya bergerak. Tapi karena ada gaya gesekan itu, maka bendanya tidak jadi bergerak. Ya, perhitungannya bagaimana? Nah, kita lihat sigma F sama dengan 0, F Andi tambah F Bayu tambah F gesekan sama dengan 0. Jumlah gaya-gayanya 0. Nah, Andi 50, Bayu minus 30. Gesekan itu yang kita cari. Maka 20 tambah gaya gesekan sama dengan 0. Nah, gaya gesekannya berapa? Minus 20. Betul ya? Berarti ya itu dia menahan gayanya Andi sejumlah 20 Newton.
Nah, sekarang kita lihat hukum Newton 2. Hukum Newton 2 itu berbunyi gaya sebanding dengan hasil kali antara massa dengan waktu. Ya, hukum ini berlaku pada benda yang bergerak dan mengalami perubahan kecepatan atau mengalami percepatan. Ya, kalau bendanya bergerak lurus beraturan, tidak terjadi hukum Newton 2. Dia terjadinya hukum Newton 1. Ya. Rumusnya, hukum Newton 2 rumusnya adalah sigma F sama M kali A. Mirip ya dengan rumus gaya. Ya memang, ya, hukum Newton 2 ini ya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda mengalami percepatan. Ya, sigma F jumlah gaya, massa benda itu M, percepatan benda itu A, ya, itu keterangannya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Doni mendorong meja massanya 30 kilo sehingga meja mengalami percepatan 1,5 meter per second kuadrat. Hitunglah gaya yang dikerjakan Doni terhadap meja. Jadi sekarang ditanya adalah gayanya berapa kalau massa mejanya 30 dan percepatannya 1,5. Yuk kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini dia jawabannya ya. Massanya 30 kg, kita tulis dulu. Ya, percepatannya 1,5 meter per second kuadrat. Ya, kita tulis juga. Nah, yang ditanyakan adalah gayanya Doni berapa? F Doni. Nah, maka sigma F sama M kali A, F Doni sama dengan 30 kali 1,5, maka F Doni sama dengan 45 Newton. Ya, itu jawabannya. Oke. Nah, sekarang kita sampai pada hukum Newton 3, hukum Newton yang terakhir, yaitu untuk setiap gaya aksi, selalu ada gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Jadi kalau ada gaya aksi, ya pasti ada gaya reaksi ya dari benda yang kita berikan aksi itu, ya itu besarnya sama dan berlawanan arah. Ya contohnya kalau mau gampang ya, coba kamu ya itu dorong meja ya, dorong tembok ya, tembok atau pukul tembok ya pelan-pelan saja ya. Nah itu tembok itu akan memberikan gaya reaksi ya, yaitu tangan kamu sakit ya. Kalau kamu tonjok kuat-kuat pasti tangan kamu sakit sekali. Tapi kalau kamu tonjoknya pelan-pelan pasti tangan kamu tidak terlalu sakit ya. Gaya reaksi itu selalu besarnya sama dengan gaya aksi. Kita berikan gaya besar, reaksinya juga besar. Gayanya kecil, reaksi juga kecil ya. Itu hukum Newton 3. Rumusnya? Nah, rumusnya apa? Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 rumusnya ya F aksi, gaya aksi itu sama dengan minus gaya reaksi. Ya, nah ini contohnya. Ya, roket terbang itu aksinya apa? Aksinya adalah ada dorongan dari itu ya bahan bakar ke bawah ya. Aksinya gaya ke bawah. Nah, reaksinya apa? Roketnya terdorong ke atas ya reaksinya. Nah, itu adalah pasangan gaya aksi reaksi ya. Oke, sekarang apa saja yang kita pelajari? Ya, ini diringkas ya, hukum Newton 1 yang kita pelajari apa? Nah, bendanya diam, maka jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut tidak ada atau nol. Nah, hukum Newton 2 itu bendanya bergerak, yang mengalami percepatan, maka jumlah gaya-gayanya sama dengan massa dikalikan percepatannya. Nah, pada hukum Newton 3, ya itu ya memberitahu kita tentang kalau kita ada gaya aksi, pasti ada gaya reaksi yang arahnya berlawanan dan besarnya sama dengan gaya aksi yang kita berikan. Ya, itu ya hasil pembelajaran kita ya pada video ini. Nah, tugas mandiri kamu ada 3 ya. Satu hukum Newton 1, satu hukum Newton 2, satu hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 1 tugasnya apa? Tuliskan 2 contoh penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi sudah ada 1, jangan ditulis lagi ya. Yang mobil direm, maka penumpangnya ya terlempar ke depan. Ya, jangan yang itu lagi ya, cari lagi yang lain ya. Pasti masih banyak. Nah, tugas yang kedua ya, ini hukum Newton 2.
Soal cerita ini. Sebuah mobil sedang bergerak, tiba-tiba direm dengan gaya 600 Newton, ya, gaya 600 Newton. Ya, massa mobilnya 1.200 kg. Hitunglah perlambatan yang dialami mobil tersebut. Pasti ya, kalau mobil direm, pasti dia gerakannya melambat. Ya, maka perlambatan berapa? Ya, silakan dicari ya. Nah, sekarang tibalah kita tugas yang terakhir. Tugas yang terakhir ini mirip sama tugas hukum Newton 1. Ya, hukum Newton 3 tugasnya adalah tuliskan 2 contoh penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan bilang lagi roket, ya. Itu udah ada contoh itu, ya. Cari contoh yang lainnya masih banyak. Ya, masih banyak. Ya. Selamat belajar, tetap semangat, oke? Jangan lupa tugasnya dikerjakan, ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!